Salam Kicau Mania Nusantara. Pada kesempatan ini saya akan membagikan informasi tentang bagaimana cara meloloh anakan burung lovebird yang usianya masih dini atau baru saja menetas. Semoga informasi ini bermanfaat. Langsung saja kita simak videonya. Ya, yang ada di dalam video ini adalah anakan burung lovebird. Usianya bermacam-macam, ada yang usianya 1 hari, kemudian yang agak besar ada yang 4 hari, kemudian yang paling besar usianya sekitar 7-8 hari. Tentunya untuk meloloh anakan burung lovebird ini itu tidak bisa dilakukan dengan satu cara. Contohnya yang paling kecil itu nanti akan berbeda cara melolohnya dengan yang paling besar. Nanti akan saya berikan contoh bagaimana meloloh anakan yang paling kecil, yang di atasnya hingga yang paling besar. Sebelumnya kita siapkan makanan lolohannya dulu. Ini bisa membuat sendiri atau beli instan. Banyak terjual di toko-toko pakan burung atau pakan unggas. Ini teksturnya tidak terlalu cuer, juga tidak terlalu kental. Seperti ini teksturnya, mungkin bisa dikira-kira sendiri. Di sini saya memakai 3 alat untuk meloloh anakan burung lovebird. Yang pertama adalah yang ukuran besar, kemudian yang ukuran kecil, dan yang ketiga dengan menggunakan sendok. Yang ukuran paling besar ini saya menggunakan sepet ukuran 20 cc. Di ujungnya kita kasih pentil kalau di sini menyebutnya. Kurang lebih 3-4 cm kita pasang di ujung sepetnya. Kemudian yang ukuran kecil kita menggunakan sepet ukuran 3 cc atau bisa juga 5 cc. Ini ujung sepetnya kita pasang corong kecil. Ini kalau teman-teman sulit untuk mencari corong kecil itu, teman-teman bisa membeli lem G. Kemudian di dalam lem G itu ada corong kecil, kita ambil corongnya saja, kita pasang di ujung sepet. Kemudian kita bisa memotongnya sekitar sama 3-4 cm. Kemudian yang terakhir saya menggunakan sendok untuk meloloh. Nanti kita akan memperlihatkan video bagaimana cara meloloh dengan menggunakan 3 alat ini. Terus simak videonya. Yang pertama saya akan meloloh dengan menggunakan sendok. Caranya kita taruh pakan lolohan di ujung sendok. Kemudian kita dekatkan ujung sendok tersebut di paruh burung lovebird. Seperti ini. Ya. Untuk hari pertama mungkin akan agak kesulitan meloloh dengan cara menggunakan ini, tapi saya jamin untuk hari kedua, ketiga, dan seterusnya itu akan sangat mudah menggunakan cara ini. Keuntungannya ketika menggunakan lolohan dengan sendok itu lebih aman atau terhindar dari aspirasi. Kekurangannya mungkin kita butuh ketelatenan, kesabaran untuk meloloh anakan burung tersebut. Juga kekurangannya lagi mungkin dalam hal kenyang, mungkin ketika meloloh dengan menggunakan sendok, kuantitas kenyangnya akan sedikit kurang daripada menggunakan cara lain. Nanti kita akan bandingkan bagaimana enaknya meloloh anakan burung ketika masih kecil. Kemudian cara yang kedua adalah dengan menggunakan sepet kecil yang ujungnya diberikan corong yang ukurannya juga kecil. Tadi saya sudah bilang corong ini berasal dari corong lem G. Jadi teman-teman tidak usah bingung mencari, teman-teman bisa beli lem G, diambil corongnya, kemudian kita masukkan ke dalam ujung sepetnya. Seperti ini caranya. Jadi lebih mudah saya kira dengan menggunakan cara ini daripada menggunakan sendok. Keuntungannya lebih praktis, lebih rapi, makanan tidak meluber kemana-mana,
juga kemudian lebih aman dari resiko aspirasi atau tersedak. Juga kuantitas kenyangnya akan lebih kuat daripada menggunakan sendok. Silahkan teman-teman bisa memilih ingin meloloh anakan yang masih kecil dengan menggunakan sendok atau menggunakan ujung corong yang kecil ini. Ya. Jadi burung ini akan terus seperti merespon makanan sampai dia merasa kenyang. Catatannya untuk burung sekecil ini kalau bisa jangan terlalu kenyang dulu, cenderung lebih agak sedikit lapar saja malah lebih bagus. Jadi nanti responnya untuk selanjutnya dia akan lebih kuat lagi untuk menangkap makanannya. Ya, kita lanjutkan sampai dia menolak. Sekali-kali kita bersihkan ujung paruhnya biar tidak kemana-mana. Selama dia masih mau merespon makanan, tidak apa-apa, kita terus memberikannya sampai nanti dia akan menolak, atau kita lihat dari temboloknya ketika sudah keras, saya kira bisa diakhiri untuk meloloh. Rata-rata usia segini membutuhkan sekitar 2 atau 3 cc loloan. Ya, tanda dari cukup untuk meloloh adalah nih, ya, dia sudah keras. Kemudian kita perhatikan apakah ada gelembung udara. Ketika ada gelembung udara, kita perlahan-lahan untuk menekannya biar gelembung udara itu bisa keluar, atau orang mengatakan bersendawa. Ya, kemudian cara yang ketiga itu kita akan menggunakan sepet besar dengan ujung pentil. Ini digunakan untuk burung yang mana? Jadi ini bisa digunakan ketika usia menetasnya sudah lebih dari 8 hari atau minimal 8 hari. Karena paruhnya sudah besar, burungnya juga tumbuhnya sudah besar. Jadi ketika dimasukkan ujung pentil itu, pentilnya bisa masuk ke dalam mulut lovebird. Jadi langsung masuk saja. Ya. Tapi jangan sampai mentok. Jadi masuk sekitar 1 cm saja sudah bagus itu. Ketika sudah masuk, kita langsung perlahan menekannya. Ya. Nah, kelemahan dengan menggunakan cara ini yaitu kita tidak tahu kadang-kadang burung itu sudah kenyang atau belum. Jadi harus hati-hati sedikit-sedikit untuk melolohkan makanannya. Jadi nanti kalau dia terlalu banyak kita menyuntikkan loloannya itu, terkadang burung sampai muntah, dan ketika muntah itu resiko aspirasi atau tersedaknya akan lebih besar. Keuntungannya dia lebih simpel, tidak memakan waktu lama, terus kuantitas kenyangnya juga bagus. Seperti ini. Tidak membutuhkan waktu lama, tidak ada 1 menit untuk meloloh dengan menggunakan pentil besar. Tapi syaratnya yaitu untuk anakan burung usianya minimal 8 hari. Ya, saya kira sudah cukup tutorial singkat dari saya tentang bagaimana cara meloloh anakan burung lovebird yang usianya masih kecil. Semoga informasi ini bisa bermanfaat khususnya bagi peternak lovebird untuk pemula, atau mungkin untuk yang mau belajar meloloh anakan burung paruh bengkok. Ya, dan jika informasi ini bermanfaat untuk teman-teman, silahkan klik subscribe, like, juga komentar agar channel ini bisa berkembang dan memberikan semangat kepada saya untuk membagikan tutorial-tutorial yang lain. Salam kicau mania Nusantara. Salam sukses untuk seluruh peternak burung di Indonesia.